Sebagian besar anak indigo menjadi antisosial karena lingkungan tidak mau menerima mereka apa adanya, mengerti mereka, dan juga memahami misi, visi, dan cita-cita mereka yang mulia. Halo, apa kabar sobat BP Channel? Gimana kondisinya? Semoga kalian sehat selalu dan dalam kondisi baik-baik aja tanpa kurang suatu apapun. Di postingan kali ini, gue pengen coba memberikan atau sekedar sharing kecil fakta-fakta tentang indigo. Biasanya anak indigo ini dikerapkan dengan dunia mistis atau dunia misteri ya. Kehadiran anak indigo di tengah keluarga dan juga di lingkungan sering disalahpahamin sebagai anak yang sulit diatur dan kadang membangkang, dan juga kadang-kadang berlagak dewasa. Sebagian lagi anak indigo menjadi sangat penyendiri dan juga pendiam. Juga ada yang menjadi pemberontak. Sebagian lagi nggak mau diatur, malahan ada yang nggak mau bersekolah. Tidak sedikit juga orang tua dan juga anggota keluarga yang seringkali kehabisan akal menghadapi tingkah laku anak-anak indigo ini. Kesalahan identifikasi terhadap anak indigo sebagai anak yang kurang perhatian atau hiperaktif bisa diartikan gangguan hiperaktif kekurangan perhatian. Hal ini merupakan salah satu sebab kesalahan perlakuan yang dilakukan terhadap kaum mereka. Jiwa yang tua. Fakta ini adalah karakteristik pembeda yang menonjol pada kaum anak indigo dibandingkan dengan anak yang kurang perhatian dan juga hiperaktif. Jiwanya kadang sangat dewasa, dan dari kedewasaan ini terlihat jiwa yang muncul karakter menggurui karena anak indigo memahami banyak hal dengan secara mendetil dan juga dalam. Soul atau jiwa dewasa anak indigo menunjukkan kehadirannya adalah untuk memperbaiki kondisi kejiwaan masyarakat secara umum yang sudah mulai melupakan hakikat kebenaran dan kian merajalelanya kerusakan moral, kejahatan, dan juga akhlak. Kondisi jiwa yang tua ini sering dihubung-hubungkan dengan reinkarnasi dan penciptaan ruh yang bersifat supranatural dan sedikit mistis. Kedua hubungan ini biasanya nggak bisa dijelaskan dalam hal yang konteks simpel atau sederhana, sebab akan semakin sulit untuk dimengerti. Guna membantu para guru, orang tua, dan juga masyarakat untuk memahami dengan benar karakteristik dan sifat pembawaan anak-anak indigo agar tidak terjadi kesenjangan hubungan yang akan berakibat buruk pada perkembangan jiwa anak-anak indigo. Berikut ini dipaparkan beberapa hal yang harus difahami dari anak-anak indigo. Karena biar gimana pun mereka tetaplah manusia yang membutuhkan perhatian, pengertian, dan juga kasih sayang dari orang-orang yang lebih tua. Semangat dan kekuatan cita-cita dewasanya melebihi umur dan tubuh fisiknya yang terlihat secara lahiriah. Pastinya akan menemukan ketidakseimbangan, terlebih dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya. Penerimaan dan juga pemahaman dari orang-orang sekitar tentunya akan membantu anak-anak indigo untuk menenangkan diri dan beradaptasi dengan lingkungan mereka tinggal hingga dewasanya kelak. Yang pertama, jiwa yang dewasa. Jiwa ini kerap dilihat suka menggurui dan juga karakter dewasa adalah karakter khas dari anak indigo. Di sini Anda tidak bisa melakukan kesalahan yang dianggap keliru oleh anak indigo di depan mereka, sebab mereka pastinya akan segera protes dan melontarkan nasihat dengan menunjukkan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Bila Anda tidak mau mengikuti apa kata mereka, biasanya mereka akan protes dengan tidak mau bercakap-cakap atau bahkan marah kepada Anda. Tanggapan marah dari Anda atas nasihat-nasihat mereka akan membuat mereka membenci Anda selamanya. Terdapat sebagian anak indigo yang menggunakan kemampuan tidak umumnya, dalam tanda petik, untuk menyalurkan kemarahannya terhadap orang yang tidak mau mengikuti nasihat-nasihat mereka. Para anak indigo ini juga memahami kehidupan secara mendalam, memperhatikan hukum sebab akibat, dan juga memahami dunia supranatural. Keterkaitan mereka yang dekat dengan Tuhannya dan membawa misi kebenaran untuk memperbaiki moral manusia membuat mereka yang akhirnya bersikap seperti ningrat dan orang suci. Situasi hal ini dengan kondisi yang bisa dilihat secara fisik pada pemandangan mata mereka yang terlihat mendalam, bijaksana, dan juga terkesan tua. Yang kedua adalah indera keenam. Bakat atau kemampuan berupa indera keenam yang kuat membuat anak indigo tidak bisa dibohongi dan mampu membaca perasaan dan pikiran orang lain. Dan siapapun yang berlaku sebagai pembohong dan penipu tentunya akan ditempatkan anak indigo sebagai musuh terbesarnya. Sebab bagi mereka kejujuran adalah modal dasar untuk menegakkan suatu kebenaran. Para anak indigo sering merasa nggak nyaman berada di tengah-tengah manusia yang pada umumnya, karena pemahaman atau penilaian mereka akan sifat manusia yang berdasarkan kemampuan indera keenam mereka yang tajam membuat mereka melihat
keburukan-keburukan yang terdapat dalam diri orang-orang yang ada di sekitarnya tersebut. Di samping itu, sikap penolakan atas kehadiran mereka yang ganjil oleh orang lain pada umumnya juga menjadi sebab ketidaknyamanan ini. Bakat indera keenam yang peka juga membuat mereka mampu melihat objek-objek yang terlihat dan tidak terlihat yang berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Bakat atau kemampuan inilah yang kerap sering membuat orang lain, terutama kaum orang tua dan juga anggota keluarga dekat, memberi tanggapan atau anggapan pada mereka bahwa anak indigo adalah makhluk yang aneh, malahan kadang menyimpulkan bahwa mereka mengalami trans atau kerasukan. Fakta yang ketiga, tidak taat dengan otorisasi yang tanpa alasan. Untuk para orang tua yang keras dan ingin dipatuhi tanpa bertanya adalah kondisi paling menyakitkan bagi mereka. Menurut anak-anak indigo, semua manusia adalah sama di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kesewenang-wenangan adalah hal yang sangat dibenci oleh kaum mereka. Apalagi penindasan pihak yang kuat atas yang lemah akan membuat mereka sangat marah, bahkan sedih. Seringkali mereka menggunakan kemampuan mereka untuk mengatasi hal ini. Bentuk hukuman yang diberikan kepada mereka harus jelas alasannya dan sesuai dengan kadar kesalahan anak indigo. Bagi mereka, hukuman hanya diberikan kepada anak yang melakukan kesalahan, bukan bagi anak yang menegakkan kebenaran. Bila tidak terpaksa sekali, ada dalam antrian adalah hal yang paling dihindari olehnya. Anak indigo sangat tidak suka menunggu, namun juga tidak mau berbuat tidak benar untuk memperoleh kemudahan. Anak-anak indigo adalah orang yang paling tertekan dalam sebuah antrian. Namun, akan sedikit berkurang jika mereka bisa melakukan permainan, mendengarkan musik, atau memiliki kesibukan lain seperti membaca buku. Fakta keempat dari anak indigo adalah mereka makhluk yang kreatif. Para anak indigo sangat kreatif sehingga seringkali mereka tidak suka formalitas dan aturan-aturan yang baku serta kaku dan sejenisnya. Gak hanya dalam kehidupan sehari-hari aja, bahkan dalam hubungan dengan Tuhannya, mereka sering berada di luar pakem yang biasa terjadi. Cara atau ritual-ritual yang tidak perlu menurut mereka akan cenderung ditinggalkan dan menggunakan cara mereka dalam membina hubungan dengan Sang Penciptanya. Kreativitas mereka dalam menyelesaikan suatu permasalahan ini akan membuahkan suatu jalan keluar yang lebih baik dan seringkali cukup mencengangkan bagi orang-orang dewasa. Fakta yang kelima, anak indigo biasanya memiliki otak yang cerdas. Pekerjaan atau tugas yang sederhana dan monoton membuat anak-anak indigo merasa terkesan bosan. Mereka butuh tantangan untuk kemampuan berpikirnya yang analitis. Oleh karenanya, sangat berbakat dan pintar, sebaiknya anak indigo ditempatkan di suatu sekolah khusus atau pada kelas yang lebih tinggi dari anak seumur mereka pada umumnya. Ketika sekolah memberikan pelajaran yang menurut mereka tidak menarik, tidak visioner, terkesan kaku, atau sejenis hafalan, dapat membuat anak indigo menjadi malas masuk ke sekolah. Sebagai orang dewasa, hendaknya memandang kecerdasan anak indigo dengan sangat hati-hati, sebab tidak bisa disamakan dengan anak-anak jenius lainnya. Bila pada anak jenius, aturan dan disiplin adalah suatu keharusan yang harus dipatuhi, sementara pada anak indigo justru sebaliknya. Aturan dan disiplin adalah hal yang harus dicermati. Intuisi yang kuat pada anak indigo adalah hasil perpaduan dua kemampuan mereka, yaitu indera keenam yang tajam dan juga kemampuan analisa yang kuat dan cepat. Mereka bisa memprediksi kejadian yang belum terjadi oleh anak indigo yang didapat dari penglihatan indera keenamnya dan juga analisa atas faktor-faktor yang ada saat ini. Pemahaman dan kesadaran mereka akan keberadaan dan tugas mereka di dunia membuat anak indigo penuh visi dan bercita-cita kuat. Tak ada yang bisa menggoyahkan keyakinan mereka akan kedua hal tersebut. Usaha Anda untuk mematahkan semangatnya atau menunjukkan sikap meremehkan visi dan misi mereka hanya akan membuat Anda dicap sebagai orang yang tidak pantas mereka hormati. Fakta yang keenam, anak indigo cenderung mudah marah. Kaum mereka mudah mengekspresikan kemarahan disebabkan mereka tidak bisa menutupi reaksi mereka terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan ukuran mereka. Terlebih, situasi yang kacau balau, penuh kebohongan dan juga tipu daya, kejahatan atau kepalsuan yang menurut mereka tidak pantas. Anak indigo tidak bisa menahan diri untuk tidak marah ketika sebuah kekeliruan yang dicoba untuk diperbaiki ternyata terjadi kembali atau terulang kembali. Dan siapapun yang melawan usaha mereka untuk perbaikan yang mereka lakukan, maka akan menjadi musuh utama bagi mereka. Fakta yang ketujuh, orang tua adalah harapan bagi anak indigo.
Sebagian besar anak indigo menjadi antisosial karena lingkungan tidak mau menerima mereka apa adanya, mengerti mereka, dan juga memahami misi, visi, dan cita-cita mereka yang mulia akan kehidupan yang fana ini. Para anak indigo yang frustasi dengan sikap penolakan dari orang-orang di lingkungan mereka, terutama orang tua, kerabat terdekat, dan juga sekolah, akan menarik diri dan menjadi antisosial. Untuk itulah peran orang tua menjadi dominan untuk memahami keberadaan anak indigo dengan karakteristiknya yang nyentrik ini, hingga bisa ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dan juga lingkungannya. Penanganan dan sikap orang tua yang bijaksana diperlukan dalam hal ini untuk mengantarkan mereka menuju kedewasaan tanpa masalah yang dibawa di dalam kehidupan mereka sendiri nantinya. Nah, demikian fakta-fakta menarik tentang sifat-sifat dan juga kehidupan seorang indigo yang mungkin sebagian dari lu yang belum tahu. Semoga postingan kali ini bisa menambah menjadi wawasan dan juga pengetahuan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih mau menonton, sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Semoga bermanfaat.